Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ika Dewi, CGP Angkatan 9, SD Negeri 2 Ringin Kembar, Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.A6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak bisa menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B yaitu buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan diberikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkolaborasi, berpikir kritis, gemar berliterasi, dan peduli lingkungan. Penjelasan komponen visi yang saya buat yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menggambarkan bahwa peserta didik memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri, menggambarkan peserta didik yang memiliki sikap percaya diri. Yang ketiga yaitu berkolaborasi, menggambarkan peserta didik yang memiliki keterampilan bersosialisasi, bekerja sama dalam diskusi dan kegiatan lainnya. Berpikir kritis, menggambarkan peserta didik yang memiliki daya pikir critical thinking dan mereka menjadi pribadi yang dapat memecahkan masalah. Gemar berliterasi, menggambarkan peserta didik yang memiliki minat kuat dalam membaca dan menulis dan menggali pengetahuan melalui media tertulis. Peduli lingkungan, menggambarkan peserta didik yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk senantiasa menjaga serta melestarikan lingkungan. Selanjutnya adalah gambaran mental prakarsa perubahan atau ATAP. A. Atau aset, peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa semangat yang tinggi dalam belajar. T. Atau tantangan, mengarahkan kebiasaan peserta didik yang asal-asalan dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah. A. Atau aksi, membiasakan peserta didik untuk berpendapat. Dan yang terakhir adalah P. Pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami cara menyikapi permasalahan dengan bijaksana. Sehingga dari penjabaran atap tadi dijadikan prakarsa perubahan diri
yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Berikut akan dijabarkan tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran agar dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, guru juga mencari informasi tentang kelas yang sudah mengembangkan pembelajaran berpikir kritis. Yang ketiga, guru mencari literasi tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah guru menciptakan pembelajaran dan ruang kelas yang interaktif. Tahapan Bagja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat yaitu aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Berikutnya, keterampilan apa yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan situasi seperti apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu aktivitas menuntun peserta didik untuk dapat berargumen dengan cara saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu melakukan diskusi yang interaktif saat pembelajaran. Guru juga harus memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang keterampilan berpikir kritis. Situasi yang dapat dilihat dalam pembelajaran yaitu mengenal karakteristik peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Tahap Bagja yang ketiga yaitu G. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat dari Bagja Gali Mimpi yang pertama, dampak positif apa yang akan terjadi jika peserta didik mempunyai keterampilan berpikir kritis? Yang kedua, kapankah keterampilan berpikir kritis ini dilakukan? Yang ketiga, siapakah yang memonitoring perkembangan keterampilan berpikir kritis? Yang keempat, apa tindak lanjut yang dilakukan agar kemampuan berpikir kritis tetap berkembang? Yang kelima, di manakah keterampilan berpikir kritis selalu diterapkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, peserta didik menjadi insan yang dapat memecahkan masalah dengan proses berpikir kritis dan menyajikan argumen yang dibangun dengan baik. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan pada saat pembelajaran di kelas, saat membaca literasi, saat mengambil keputusan, saat debat diskusi, dan saat pemecahan masalah. Yang ketiga, monitoring perkembangan keterampilan berpikir kritis adalah teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan wali murid. Yang keempat, memacu peserta didik untuk dapat memberikan solusi dengan bijak dan berpendapat. Yang kelima, menerapkan keterampilan berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan siswa, baik di dalam, di luar lingkungan sekolah, maupun di rumah. Tahapan Bagja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat yang pertama, bagaimana cara mengukur bahwa kemampuan berpikir kritis telah dimiliki peserta didik? Yang kedua, apa saja langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat alat ukur atau instrumen untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melaksanakan koordinasi bersama kepala sekolah,
teman sejawat untuk mendiskusikan kendala serta solusi dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan wali murid untuk mendukung proses pembelajaran dengan membantu siswa mengerjakan PR di rumah dan memotivasi siswa untuk belajar. Tindakan yang keempat, membiasakan literasi di awal pembelajaran sehingga meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Yang kelima, melaksanakan metode pembelajaran yang interaktif. Yang berikutnya, melakukan diskusi kelompok, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengadakan debat antar siswa di kelas. Tahapan Bagja yang kelima yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan pertama yang saya buat yaitu siapakah yang akan terlibat dalam mengembangkan pembelajaran dengan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama melibatkan guru, teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, melakukan refleksi di akhir pembelajaran bersama siswa. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama teman sejawat, kepala sekolah dalam memperbaiki pengembangan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis dan berdiskusi untuk membahas segala tantangan, hambatan, serta mencari solusi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.